time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Oke gengs, kali ini gua mau jalan camping di tujuan gua sih ke pantai ini ya, apa namanya, Daplangu Banten ujung Kulon. Kita berangkat jam setengah 11. Cuman di sini gua nggak langsung menuju ke lokasi karena gua mau mampir ke rumah nenek istri ya, yang berlokasi di daerah Sodong. Jadi kemungkinan kita sampai di daerah Sodong jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3 lah ya. Baru besok lanjut di pagi hari kita ke daerah Sumur, ke pantai apa itu namanya, itu lupa saya, Daplangu kalau nggak salah ya. Kita mau niatnya motocamp di situ. Perjalanan saya mulai dari daerah Tangsel pada pukul jam setengah 11 malam. Jalur yang saya lalui melewati daerah Tenjo. Tenjo sendiri ialah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berkembang pesat menjadi kawasan kota mandiri baru di barat Jakarta. Tenjo berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang dan Lebak. Dan setelah menempuh waktu 1 jam 30 menit, kita sudah tiba di Jalan Raya Rangkas Bitung. Jalan Raya Rangkas Bitung merupakan urat nadi utama di Kabupaten Lebak, Banten, yang menghubungkan wilayah ini dengan Pandeglang, Serang, dan Bogor. Oke guys, sekarang pas di jam setengah 3 gua baru sampai Saketi. Ini mau mampir ke rumah nenek istri ya, karena masih jam setengah 3 sih. Kalau ke pantai sekarang masih terlalu dini gitu, jadi mau rehat istirahat bentar, kita nunggu pagi ya, nunggu terang baru kita lanjut lagi ke pantainya. Dan kebetulan juga istri saya memang lagi di posisinya di rumah neneknya, geng. Karena ini lagi hari H ini ya, Idul Fitri ya. Mereka udah pada duluan dan saya nyusul, cuman mampir sebentar aja. Kampung Saketi ini udah lama saya nggak kunjungin, gengs. Dan ternyata sekarang jalannya udah lumayan terbilang bagus. Kalau dulu sih kesini pada hancur gitu jalanannya. Kalau sekarang corannya udah pada rapi, jadi agak enak. Saketi adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang berpenduduk lebih dari 45.000 jiwa. Sangat-sangat gelap deh. Kita ngelewatin kebun sawit.
Oh, sampai jalanan ini juga udah rapi, gengs, komploknya. Sekarang lebih tertata rapi. Saya baru lagi nih ke sini. Nggak tahu setelah berapa tahun lamanya. Oh, rumahnya juga udah berubah. Oh, rumah nenek istri saya, gengs. Kita sampai, gengs. Tepat di pukul jam 3 pagi, kami telah tiba di rumah nenek istri saya, dan di sini kami akan beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan esok hari. Assalamualaikum. Paket. Pagi pun tiba. Selalu ada alasan untuk mencintai pagi di desa. Saat dunia masih terlelap dalam sisi dingin semalam, cahaya keemasan perlahan menembus celah pepohonan, membangunkan alam dengan cara yang paling halus. Ada hal-hal sederhana yang ternyata menetap paling lama di ingatan. Momen kumpul keluarga selalu punya cara untuk membuat waktu berjalan lebih pelan, seolah dunia di luar bisa menunggu sebentar saja. Di antara cahaya yang temaram dan cerita yang terus mengalir, tercipta kenangan yang kelak akan dirindukan tanpa sadar. Bukan tentang tempat yang mewah atau acara yang sempurna, melainkan tentang rasa nyaman saat semua orang duduk bersama dalam kehangatan yang utuh. Dan suatu hari nanti, momen sederhana ini akan menjadi bagian paling indah yang ingin terus dikenang. Waktu akan berlalu, tapi kehangatan di rumah ini akan tetap menetap di ingatan. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya tempat yang indah, tapi momen di mana kita merasa benar-benar memiliki satu sama lain. Karena waktu sudah mulai siang, saya beserta teman saya melanjutkan kembali perjalanan menuju pantai Daplangu. Oke, gengs, sekarang saya udah mulai lanjut ETW ya. Cuman kita berangkat agak siang, jam 12:30 baru jalan lagi. Setelah nginep semalaman, nggak nyampe semalaman sih, nginep di rumah nenek istri ya, karena momen lebaran. Jadi sekalian silaturahmi dan keluarga, anak-anak saya juga udah pada di situ. Mereka saya ajak buat ikut ngecamp, pada nggak mau. Terutama bini saya sih, dia nggak mau, capek katanya. Jadi di momen lebaran ini gua camping berdua doang sama temen gua, guys, yang lokasinya sama-sama dari Tangsel. Keluar dari keramaian kota, pemandangan mulai berganti. Aspal yang tadinya dikelilingi bangunan, kini perlahan dipeluk rimbunnya pepohonan. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for. Melewati wilayah sumur, kita seolah masuk ke gerbang ketenangan. Di sisi kiri adalah bukit-bukit hijau, sementara di sisi kanan
sesekali air laut biru mulai mengintip. Get it twice the time of your life. This is the time of Inilah sensasi perjalanan ke Banten Selatan. Jauh, melelahkan, tapi terus memanjakan mata. your life. Semakin mendekat ke area Taman Nasional Ujung Kulon, suasana terasa semakin autentik. Kita bakal sering berpapasan dengan keseharian warga lokal yang tenang. Rasanya, waktu seolah berjalan lebih lambat di sini. Live life in a fast lane, double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Dan akhirnya sampai juga kita di pantai Daplangu. Ya, berapa Pak kalau kena biaya? Biayanya itu 70.000 per motor. Per motor 70. Ya, Satu hari satu malam ya? iya. Itu bebas, saya cari tempat bebas di mana Pak. Jauh sampai ujung banyak nggak? Maksudnya pengen Ntar nyari agak yang agak sepian gitu. Bisa ya ke ujung sana? Bisa. Bisa ya? Ujung bisa. Mana Oh. aja yang tempat pengen. Ayo udah. Jadi dah. Apa? Pas ya? 70, 70. Ya, terima kasih ya. Dari tempat Ya. aja yang mana. Ya Pak. Ayo nyari tempat kasih. Agenda pertama tentu saja membangun rumah untuk semalam. Memilih spot terbaik tepat di bawah naungan pohon-pohon yang rindang agar terhindar dari terik matahari. We spent years in training. Setelah semua rapi, saatnya untuk benar-benar hadir. Daplangu punya cara unik untuk menenangkan pikiran. Air lautnya yang jernih dengan gradasi warna biru kehijauan seolah mengajak kita untuk melepaskan semua penat. If you need or want me, I'll never Saat matahari mulai turun, langit Daplangu berubah menjadi kanvas raksasa. Dengan warna jingga dan ungu, semuanya terasa tenang, sunyi, dan sangat personal. and we'll go there side by side. You and I, our footsteps in perfect stride. And time in the calm of twilight. Di depan tenda, api unggun kecil ini mulai menari. Suara kayu yang terbakar menjadi musik latar paling merdu malam ini. Do right, but everything turned out wrong. When I need or want
Ketika matahari mulai muncul perlahan dari ufuk timur, suasana pantai terasa begitu tenang. Pasir yang masih dingin menyimpan jejak langkah pertama para pencari pagi. Ketenangan ternyata bukan tentang ketiadaan suara, tapi tentang menemukan kedamaian di tengah kesunyian. Di bawah rindangnya pepohonan di tepi Daplangu, saya belajar lagi cara mendengarkan diri sendiri, melihat betapa kecilnya masalah kita dibandingkan luasnya samudra ini. Banten memang punya banyak cerita, tapi Daplangu adalah salah satu bab yang paling tenang. Jadi, kapan terakhir kali kamu bangun pagi hanya untuk mendengarkan bisikan ombak? Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana alam selalu punya cara untuk menyembuhkan.